Ketika seseorang datang kepada Ibnu Sina dan mengeluhkan penyakitnya, ia tidak hanya bertanya tentang rasa sakit di tubuh, tetapi juga tentang apa yang memenuhi pikiran dan hati orang itu. Karena bagi Ibnu Sina, manusia bukan sekadar kumpulan daging dan tulang, melainkan kesatuan antara tubuh, jiwa, dan akal. Dan di antara ketiganya, rasa takut adalah racun paling halus namun paling merusak. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketakutan adalah penyakit pertama yang harus disembuhkan sebelum penyakit yang lain. Takut akan sakit yang semakin parah. Takut pada masa depan. Takut pada kematian. Takut kehilangan. Takut mengecewakan orang lain. Ketakutan ini bekerja diam-diam, menekan jiwa, melemahkan daya hidup, dan perlahan-lahan mengganggu keseimbangan tubuh. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan sejati adalah keadaan seimbang. Ketika keseimbangan itu terganggu, tubuh memberi tanda. Namun seringkali tanda itu bukan berasal dari tubuh semata, melainkan dari jiwa yang terlalu lama hidup dalam kecemasan. Jiwa yang dicekam rasa takut akan mengirimkan pesan-pesan lemah kepada tubuh. Nafas menjadi pendek, jantung mudah berdebar, pencernaan terganggu, tidur tidak nyenyak, dan pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Saat kau hidup dalam ketakutan, tubuhmu tidak pernah merasa aman. Dan tubuh yang tidak merasa aman tidak akan pernah fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia sibuk bertahan, sibuk waspada, sibuk menyiapkan diri menghadapi bahaya yang bahkan belum tentu terjadi. Ibnu Sina meyakini bahwa alam semesta bekerja dengan hukum keteraturan. Tubuh manusia pun demikian. Ia memiliki kecerdasan alami, kekuatan bawaan untuk memperbaiki, menyeimbangkan, dan memulihkan. Namun kekuatan itu hanya bekerja optimal ketika jiwa berada dalam keadaan tenang. Ketika akal tidak terus-menerus membayangkan kemungkinan terburuk. Ketika hati tidak dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Perhatikan ini dengan jujur. Ketika kau sangat takut, apa yang terjadi pada tubuhmu? Nafasmu menjadi berat, otot-ototmu menegang, perutmu terasa tidak nyaman, kepalamu terasa penuh, bahkan rasa sakit kecil terasa jauh lebih menyiksa. Itu bukan karena penyakitnya bertambah parah, melainkan karena ketakutan memperbesar persepsi rasa sakit. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum ilmu modern membuktikannya. Ia menulis bahwa imajinasi manusia memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi fisik. Imajinasi yang negatif, jika terus dipelihara, dapat melemahkan tubuh. Sebaliknya, keyakinan yang kuat, pikiran yang jernih, dan ketenangan batin dapat mempercepat pemulihan. Namun berhenti takut bukan berarti mengabaikan kenyataan. Bukan berarti menolak pengobatan. Bukan berarti berpura-pura sehat. Berhenti takut adalah berhenti menyerahkan kendali hidup kepada bayangan yang belum tentu terjadi. Berhenti takut adalah kembali mempercayai hikmah Allah dalam setiap keadaan. Berhenti takut adalah menyadari bahwa hidup ini tidak pernah berada di tangan penyakit, melainkan di tangan Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Ibnu Sina memandang bahwa rasa takut yang berlebihan lahir dari akal yang kehilangan arah. Akal yang terlalu fokus pada kemungkinan buruk, tetapi lupa pada kemungkinan baik. Akal yang lupa bahwa setiap penyakit memiliki batas. Setiap malam memiliki pagi, dan setiap kesulitan menyimpan jalan keluar. Ketika seseorang berkata, "Saya takut sakit ini tidak sembuh," sesungguhnya ia sedang memberi perintah kepada tubuhnya untuk bersiap menghadapi kegagalan. Tubuh mendengar, jiwa menerima, dan proses penyembuhan pun melambat. Bukan karena Allah menahan kesembuhan, tetapi karena manusia menutup pintu ketenangan. Ibnu Sina menekankan pentingnya husnuzon terhadap kehidupan, terutama husnuzon kepada Allah. Ketika kau berprasangka baik, jiwamu menjadi ringan. Ketika jiwamu ringan, tubuhmu ikut rileks. Dan ketika tubuh rileks, sistem alami pemulihan mulai bekerja lebih efektif. Banyak orang mencari obat paling mahal, terapi paling canggih, tetapi lupa mengobati ketakutannya sendiri. Padahal, ketakutan yang tidak disadari bisa mengalahkan obat apapun. Bukan karena obatnya tidak manjur, tetapi karena tubuh tidak berada dalam kondisi menerima penyembuhan.
Saat kau berhenti takut, sesuatu yang halus mulai berubah. Nafasmu menjadi lebih dalam. Detak jantungmu lebih teratur. Pikiranmu tidak lagi berlari ke masa depan yang menakutkan. Energi hidup yang selama ini terkunci perlahan mengalir kembali. Dan di titik itulah, penyembuhan dimulai. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketenangan adalah salah satu bentuk terapi paling tinggi. Ketenangan bukan datang dari luar, tetapi dari kesadaran batin. Kesadaran bahwa kau tidak sendirian. Kesadaran bahwa tubuhmu diciptakan dengan hikmah. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah menciptakan penyakit tanpa jalan kesembuhan. Ketika seseorang benar-benar berhenti takut, ia tidak lagi bertanya, "Bagaimana jika aku tidak sembuh?" Ia mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari keadaan ini?" Pertanyaan itu mengubah segalanya. Dari melawan penyakit, menjadi bekerja sama dengan tubuh. Dari panik, menjadi menerima. Dari cemas, menjadi percaya. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang damai akan memerintah tubuh dengan bijaksana. Jiwa yang damai tidak memaksa, tidak menekan, tidak menyalahkan. Ia membimbing. Ia menenangkan. Ia mengingatkan tubuh bahwa ia aman untuk pulih. Saat kau berhenti takut, kau tidak lagi memusuhi tubuhmu sendiri. Kau tidak lagi marah pada rasa sakit. Kau mulai mendengarkan pesan-pesan halus yang selama ini diabaikan. Kau mulai merawat dirimu dengan kesabaran, bukan dengan kecemasan. Dan ingat ini baik-baik. Ketakutan membuatmu lelah bahkan sebelum tubuhmu benar-benar lelah. Ketakutan menguras energi yang seharusnya digunakan untuk penyembuhan. Ketakutan menciptakan penderitaan tambahan yang tidak perlu. Ibnu Sina menulis bahwa kebahagiaan batin memiliki peran besar dalam kesehatan. Bukan kebahagiaan yang berisik, tetapi kebahagiaan yang tenang. Kebahagiaan karena menerima takdir dengan lapang. Kebahagiaan karena merasa cukup. Kebahagiaan karena percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Saat kau berhenti takut, kau tidak sedang menyerah. Kau justru sedang mengambil kembali kekuatanmu. Kau berhenti melawan bayangan, dan mulai berjalan bersama realitas. Kau berhenti berperang dengan diri sendiri, dan mulai merangkul dirimu dengan kasih. Penyembuhan bukan selalu tentang seberapa cepat rasa sakit hilang. Penyembuhan adalah proses kembali utuh. Utuh antara tubuh, jiwa, dan akal. Dan keutuhan itu tidak mungkin tercapai selama ketakutan masih menjadi penguasa batin. Maka jika hari ini kau sedang sakit, lelah, atau merasa rapuh, jangan tanyakan terlebih dahulu kapan sembuhmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, ketakutan apa yang masih kau simpan, kekhawatiran apa yang terus kau peluk, pikiran apa yang terus kau ulang tanpa sadar. Karena saat kau mulai melepaskan ketakutan itu, bahkan sedikit demi sedikit, tubuhmu akan merasakan perubahan. Bukan karena sugesti kosong, tetapi karena hukum kehidupan bekerja sebagaimana mestinya. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk bangkit. Tetapi kemampuan itu hanya muncul ketika kita berhenti menghalangi diri sendiri dengan rasa takut yang berlebihan. Saat kau berhenti takut, kau memberi izin kepada tubuhmu untuk sembuh. Kau memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Kau memberi kesempatan bagi rahmat Allah untuk bekerja tanpa terhalang kecemasan. Dan mungkin, disitulah awal penyembuhan yang selama ini kau cari. Bukan di luar dirimu, tetapi di dalam keberanianmu untuk percaya, tenang, dan berserah. Berserah bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Berserah adalah keadaan batin yang tenang saat ikhtiar sudah dilakukan dengan sepenuh hati. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira ketenangan datang setelah sembuh. Padahal menurut Ibnu Sina, ketenangan justru sering menjadi pintu awal kesembuhan. Ketika kau berhenti takut, tubuhmu tidak lagi berada dalam mode bertahan hidup. Ia keluar dari keadaan tegang yang berkepanjangan. Sistem dalam tubuh yang sebelumnya terhambat mulai bekerja kembali secara alami. Aliran darah menjadi lebih lancar. Pencernaan lebih teratur. Tidur lebih dalam. Dan dari tidur yang dalam itu, pemulihan perlahan-lahan dimulai.
Ibnu Sina memandang tidur bukan sekadar istirahat, tetapi waktu suci bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya. Namun tubuh tidak bisa tidur dengan baik jika pikiran dipenuhi kecemasan. Maka ketenangan jiwa adalah obat yang sering kali dilupakan, padahal dampaknya sangat besar. Coba renungkan ini. Pernahkah kau merasa sakitmu terasa lebih ringan saat hatimu sedang tenang? Atau justru terasa lebih berat saat pikiranmu penuh ketakutan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum yang bekerja. Jiwa memimpin tubuh. Dan tubuh mengikuti perintah jiwa, baik disadari maupun tidak. Ibnu Sina mengajarkan bahwa akal manusia memiliki kekuatan untuk mengarahkan kondisi batin. Akal yang tercerahkan akan menenangkan jiwa. Jiwa yang tenang akan menyehatkan tubuh. Maka penyembuhan sejati bukan dimulai dari obat, tetapi dari pemahaman. Pemahaman bahwa rasa sakit bukan musuh. Ia adalah pesan. Pesan bahwa ada bagian dari hidup yang perlu diperhatikan. Pesan bahwa keseimbangan sedang terganggu. Dan seringkali, ketidakseimbangan itu berakar dari ketakutan yang lama disimpan. Ketika seseorang hidup bertahun-tahun dalam kecemasan, tubuh belajar untuk hidup dalam ketegangan. Otot-ototnya lupa bagaimana caranya rileks. Sistem sarafnya lupa bagaimana rasanya aman. Maka saat penyakit datang, tubuh sudah dalam kondisi lemah. Bukan karena penyakit itu sendiri, tetapi karena kelelahan batin yang menumpuk. Ibnu Sina menekankan pentingnya membangun kembali rasa aman di dalam diri. Rasa aman bahwa hidup ini dijaga, bahwa nafas ini masih diberi, bahwa setiap detak jantung adalah bukti kasih sayang Allah yang terus mengalir, bahkan saat kita sakit. Saat kau berhenti takut, kau mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Kau tidak lagi melihat penyakit sebagai hukuman, tetapi sebagai proses. Proses pendewasaan jiwa, proses pelunakan hati, proses kembali mengenal diri sendiri. Banyak orang sembuh secara lahir, tetapi jiwanya tetap sakit. Ibnu Sina tidak menganggap itu sebagai kesembuhan sejati. Kesembuhan sejati adalah ketika seseorang tidak hanya bebas dari rasa sakit, tetapi juga bebas dari ketakutan yang mengikatnya. Karena penyakit bisa datang dan pergi, tetapi ketakutan yang tidak disembuhkan akan terus mencari bentuk baru. Hari ini takut pada sakit, besok takut pada kehilangan. Lusa takut pada masa depan. Maka menyembuhkan ketakutan adalah investasi terbesar bagi kesehatan jangka panjang. Saat kau berhenti takut, kau berhenti mengukur hidup hanya dari kondisi tubuh. Kau mulai mengukur hidup dari kualitas ketenangan batin. Dan anehnya, ketika batin tenang, tubuh justru lebih cepat pulih. Ibnu Sina mengajarkan bahwa emosi memiliki kualitas panas dan dingin, berat dan ringan. Ketakutan adalah emosi yang berat dan menekan. Ia membuat energi kehidupan bergerak lambat. Sedangkan ketenangan adalah emosi yang ringan dan melapangkan. Ia membuat energi mengalir bebas. Itulah sebabnya orang yang tenang sering tampak lebih kuat, meskipun secara fisik ia tidak selalu sehat. Dan sebaliknya, orang yang terus-menerus takut sering tampak rapuh, meskipun hasil pemeriksaannya terlihat baik-baik saja. Ketika kau berhenti takut, kau memberi tubuhmu kesempatan untuk kembali mengingat ritmenya sendiri. Ritme alami yang telah Allah tanamkan sejak penciptaan. Ritme yang tahu kapan harus memperbaiki sel, kapan harus membersihkan racun, kapan harus memulihkan jaringan yang rusak. Namun ritme itu tidak bisa bekerja dalam kebisingan pikiran. Ia membutuhkan keheningan batin. Dan keheningan batin lahir ketika kau tidak lagi memelihara ketakutan. Ibnu Sina menasihati agar manusia menjaga pikirannya sebagaimana ia menjaga makanannya. Karena apa yang masuk ke pikiran akan mempengaruhi seluruh sistem kehidupan. Pikiran yang dipenuhi kabar buruk, bayangan menakutkan, dan prasangka negatif akan melemahkan daya hidup. Sebaliknya, pikiran yang diisi dengan harapan, doa, dan keyakinan akan memperkuat jiwa. Dan jiwa yang kuat akan menopang tubuh, bahkan di tengah penyakit. Saat kau berhenti takut, doa-doamu berubah. Bukan lagi doa yang lahir dari kepanikan, tetapi doa yang lahir dari kepercayaan. Bukan doa yang memaksa, tetapi doa yang menyerahkan.
Dan doa semacam inilah yang paling dekat dengan rahmat. Ibnu Sina memahami bahwa keyakinan memiliki daya penyembuhan. Keyakinan bukan sekadar percaya tanpa dasar, tetapi sikap batin yang selaras dengan hukum kehidupan. Ketika batin selaras, tubuh mengikuti. Maka jangan remehkan satu momen ketika kau memilih untuk tenang. Jangan remehkan satu tarikan nafas yang kau ambil dengan sadar. Jangan remehkan satu keputusan kecil untuk berhenti membayangkan hal terburuk. Karena dari keputusan-keputusan kecil itulah penyembuhan dibangun. Perlahan, alami, dalam diam. Saat kau berhenti takut, kau sedang berkata kepada tubuhmu, "Aku aman." Dan ketika tubuh merasa aman, ia mulai bekerja untuk menyembuhkan, bukan sekadar bertahan. Dan di sanalah, tanpa banyak disadari, tanpa suara gemuruh, tanpa tanda-tanda dramatis, penyembuhan itu benar-benar dimulai. Namun perjalanan ini tidak selalu lurus dan mudah. Ada hari-hari ketika ketakutan kembali muncul, mengetuk pikiranmu dengan pertanyaan-pertanyaan lama. Ibnu Sina tidak mengajarkan untuk memusuhi ketakutan itu. Ia mengajarkan untuk mengenalinya, lalu melepaskannya dengan kesadaran. Ketakutan muncul karena jiwa ingin melindungi diri. Tetapi ketika perlindungan itu berlebihan, ia justru melukai. Maka tugas akal adalah menuntun jiwa, bukan membiarkannya tersesat dalam bayangan. Saat rasa takut datang, berhentilah sejenak. Rasakan tubuhmu. Sadari nafasmu. Katakan dalam hatimu bahwa saat ini kau masih hidup, masih bernapas, masih dijaga. Kesadaran sederhana ini memiliki kekuatan besar untuk menenangkan sistem batin. Ibnu Sina percaya bahwa pengulangan pikiran memiliki dampak langsung pada kondisi tubuh. Pikiran yang diulang akan menjadi kebiasaan batin. Kebiasaan batin akan membentuk keadaan jiwa, dan keadaan jiwa akan tercermin pada tubuh. Maka jika selama ini tubuhmu belajar untuk sakit melalui ketakutan, tubuh juga bisa belajar untuk sembuh melalui ketenangan. Prosesnya tidak instan, tetapi ia nyata. Saat kau berhenti takut, kau berhenti menuntut kesembuhan terjadi sesuai jadwalmu. Kau mulai mempercayai proses. Dan dalam kepercayaan itulah, tekanan batin berkurang drastis. Banyak orang semakin sakit bukan karena penyakitnya memburuk, tetapi karena mereka terus bertanya, "Kapan ini akan berakhir?" Pertanyaan itu, jika diulang tanpa henti, menciptakan ketegangan yang melelahkan. Ibnu Sina mengajarkan untuk mengalihkan fokus dari waktu menuju kualitas. Alih-alih bertanya kapan sembuh, tanyakan bagaimana hari ini bisa dijalani dengan lebih tenang. Bagaimana nafas bisa lebih panjang. Bagaimana pikiran bisa sedikit lebih lapang. Perubahan kecil ini jauh lebih berpengaruh daripada obsesi pada hasil akhir. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya lingkungan batin dan lahir. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, dan apa yang kau pikirkan, semuanya berkontribusi pada kesehatan. Lingkungan yang penuh keluhan akan memperkuat ketakutan. Lingkungan yang penuh harapan akan menguatkan jiwa. Maka jagalah dirimu dari informasi yang hanya menambah kecemasan. Bukan berarti menutup mata dari kenyataan, tetapi memilih apa yang perlu diserap dan apa yang perlu dilepaskan. Saat kau berhenti takut, tubuhmu menjadi lebih peka terhadap apa yang ia butuhkan. Kau mulai merasakan kapan harus beristirahat, kapan harus bergerak, kapan harus diam. Hubunganmu dengan tubuh berubah dari pertarungan menjadi dialog. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh berbicara melalui rasa. Jika rasa itu selalu direspon dengan panik, pesan tidak akan terdengar dengan jernih. Tetapi jika rasa itu dihadapi dengan tenang, ia menjadi petunjuk. Ketika sakit datang, seringkali ia meminta perhatian, bukan perlawanan. Ia meminta perubahan ritme hidup, bukan penolakan. Ia meminta kelembutan, bukan kemarahan. Saat kau berhenti takut, kau tidak lagi menyalahkan dirimu atas kondisi yang terjadi. Rasa bersalah adalah bentuk lain dari ketakutan. Ketakutan bahwa kau tidak cukup baik, tidak cukup benar, tidak cukup kuat. Padahal penyembuhan tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia membutuhkan penerimaan. Ibnu Sina memandang penerimaan sebagai pintu kebijaksanaan.
Dengan menerima, kau berhenti menghabiskan energi untuk melawan kenyataan. Energi itu lalu bisa digunakan untuk memulihkan diri. Perhatikan bagaimana tubuh merespon ketika kau menerima keadaanmu hari ini apa adanya. Tanpa drama, tanpa perlawanan, tanpa tuntutan. Ada kelapangan halus yang muncul. Dan dari kelapangan itulah, kekuatan tumbuh. Saat kau berhenti takut, kau berhenti mengidentifikasi dirimu sebagai orang sakit. Kau tetap manusia utuh yang sedang mengalami proses. Penyakit tidak lagi menjadi identitas, melainkan pengalaman sementara. Ibnu Sina percaya bahwa cara manusia memaknai dirinya sangat mempengaruhi kesehatan. Ketika seseorang berkata dalam batinnya, "Aku ini sakit," tubuh akan terus mempertahankan kondisi itu. Tetapi ketika ia berkata, "Aku sedang disembuhkan," tubuh menerima pesan yang berbeda. Bahasa batin adalah perintah halus, dan tubuh mendengarkannya dengan setia. Saat kau berhenti takut, bahasa batinmu berubah. Dari ancaman menjadi dukungan, dari hukuman menjadi kasih, dari putus asa menjadi harap. Dan jangan salah, harapan bukan angan-angan kosong. Harapan adalah sikap batin yang membuka kemungkinan. Ibnu Sina memahami bahwa kemungkinan adalah ruang di mana mukjizat bekerja. Mukjizat tidak selalu datang sebagai peristiwa besar. Kadang ia datang sebagai tidur yang lebih nyenyak, nafas yang lebih lega, nyeri yang sedikit berkurang, hati yang lebih sabar, pikiran yang tidak lagi gelisah. Itulah tanda-tanda bahwa penyembuhan sedang berjalan. Saat kau berhenti takut, kau mulai berjalan selaras dengan kehidupan, bukan melawannya. Kau tidak lagi bertanya mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa kutumbuhkan dari pengalaman ini. Dan di titik itulah, sakit tidak lagi hanya menyakitkan. Ia menjadi guru. Guru yang mengajarkanmu tentang keheningan, kesabaran, dan kepercayaan yang lebih dalam. Ibnu Sina mengajarkan bahwa orang yang paling sehat bukanlah yang tidak pernah sakit, tetapi yang mampu menjaga ketenangan jiwanya di tengah ujian. Maka jika hari ini ketakutan masih muncul, jangan menghakimi dirimu. Itu bagian dari proses. Tetapi ingatlah, setiap kali kau memilih untuk tenang, kau sedang melangkah satu langkah lebih dekat pada penyembuhan. Dan langkah-langkah kecil yang diambil dengan kesadaran, jauh lebih kuat daripada langkah besar yang diambil dengan ketakutan. Pada tahap tertentu dalam perjalanan ini, kau akan mulai menyadari sesuatu yang halus namun mendalam. Bahwa selama ini bukan hanya tubuhmu yang ingin sembuh, tetapi jiwamu ingin pulang ke keadaan alaminya, tenang, percaya, dan terhubung dengan Sang Pencipta. Ibnu Sina memahami bahwa jiwa yang terputus dari sumber ketenangan akan terus mencari pegangan, dan seringkali ia mencengkeram ketakutan. Ketika kau berhenti takut, hubunganmu dengan Allah menjadi lebih jernih. Doa tidak lagi menjadi jeritan karena panik, tetapi percakapan yang lembut. Kau tidak lagi berdoa agar rasa sakit segera hilang dengan tergesa-gesa, melainkan memohon kekuatan, kesabaran, dan kejernihan hati. Dan justru dalam doa seperti itulah, kelegaan seringkali datang. Ibnu Sina menegaskan bahwa keyakinan kepada Tuhan memiliki pengaruh besar pada kesehatan batin. Bukan karena Tuhan perlu diyakinkan, tetapi karena manusia yang yakin akan hidup dengan lebih lapang. Keyakinan menenangkan akal. Akal yang tenang menuntun jiwa. Jiwa yang damai menyehatkan tubuh. Banyak orang mengira mereka takut pada penyakit, padahal yang sebenarnya mereka takuti adalah kehilangan kendali. Takut tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Takut tidak mampu menghadapi kemungkinan terburuk. Ketakutan ini membuat manusia lupa bahwa sejak awal hidup pun ia tidak pernah sepenuhnya memegang kendali. Ibnu Sina mengajak manusia untuk berdamai dengan ketidakpastian. Karena hidup memang tidak pernah menawarkan kepastian mutlak, selain satu hal, bahwa setiap nafas adalah amanah. Dan selama amanah itu masih diberikan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, menenangkan, dan menyembuhkan. Saat kau berhenti takut, kau tidak lagi menghabiskan waktu untuk memprediksi masa depan dengan skenario gelap. Kau kembali ke saat ini, ke momen sekarang, di mana tubuhmu masih berfungsi, di mana hatimu masih bisa berdoa,
di mana harapan masih bisa tumbuh. Kesadaran akan saat ini adalah salah satu kunci besar dalam ajaran Ibnu Sina. Karena hanya di saat inilah penyembuhan bisa terjadi. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa depan belum terjadi. Tetapi tubuhmu hidup di sekarang. Ketika pikiranmu kembali ke sekarang, ketegangan berkurang. Ketika ketegangan berkurang, tubuh mendapatkan ruang untuk bekerja. Dan ketika tubuh bekerja tanpa tekanan, ia mulai memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia sering memperparah penderitaannya sendiri dengan membawa beban yang tidak perlu. Beban penyesalan masa lalu. Beban kekhawatiran masa depan. Padahal tubuh hanya butuh satu hal, kehadiran penuh di saat ini. Saat kau berhenti takut, kau berhenti membawa beban itu. Kau menjadi lebih ringan. Dan tubuh yang ringan lebih mudah pulih. Di titik ini, kau mungkin mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan berarti sakit langsung hilang, tetapi cara pandangmu berubah. Rasa sakit tidak lagi menakutkan. Ia hanya sensasi yang datang dan pergi. Dan ketika rasa takut hilang, sensasi itu kehilangan sebagian besar kekuatannya. Ibnu Sina memahami bahwa persepsi memiliki peran besar dalam penderitaan. Dua orang dengan kondisi fisik yang sama bisa merasakan tingkat penderitaan yang sangat berbeda, tergantung pada keadaan jiwanya. Jiwa yang takut akan memperbesar rasa sakit. Jiwa yang tenang akan mengecilkannya. Saat kau berhenti takut, kau memberi makna baru pada pengalaman sakit. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai proses. Proses yang mungkin mengajarkanmu untuk lebih mengenal tubuhmu, lebih mendengar hatimu, dan lebih mendekat kepada Tuhanmu. Ibnu Sina melihat penderitaan sebagai kesempatan bagi jiwa untuk dimurnikan. Bukan dengan cara menyiksa, tetapi dengan cara melembutkan. Banyak orang menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih peka setelah melewati sakit dengan kesadaran. Namun semua itu hanya mungkin jika ketakutan tidak lagi memimpin. Ketakutan membuat penderitaan menjadi kasar dan menyakitkan. Kesadaran membuat penderitaan menjadi lembut dan bermakna. Saat kau berhenti takut, kau berhenti bertanya mengapa Allah memberimu ujian ini. Kau mulai bertanya apa yang ingin Allah tanamkan melalui ujian ini. Dan pertanyaan itu mengubah arah hidupmu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa yang bertumbuh akan membawa tubuh menuju keseimbangan baru. Keseimbangan yang mungkin berbeda dari sebelumnya, tetapi lebih bijaksana. Maka jangan tergesa-gesa ingin kembali seperti dulu. Mungkin yang dibutuhkan bukan kembali, tetapi maju. Maju menuju versi dirimu yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih percaya. Saat kau berhenti takut, kau sedang membuka pintu bagi penyembuhan yang lebih dalam. Penyembuhan yang tidak hanya menghilangkan gejala, tetapi mengubah cara hidup. Dan perubahan cara hidup inilah yang seringkali menjadi kunci kesembuhan yang bertahan lama. Pada fase ini, kau mulai memahami bahwa penyembuhan bukan garis akhir yang harus segera dicapai, melainkan perjalanan yang membentuk kedewasaan batin. Ibnu Sina memandang kesehatan sebagai keadaan dinamis, bukan kondisi statis. Artinya, sehat bukan berarti tanpa gejala, tetapi mampu menjaga keseimbangan di tengah perubahan. Ketika kau berhenti takut, kau berhenti mengejar kesembuhan dengan panik. Kau tidak lagi memaksa tubuh untuk segera pulih sesuai keinginanmu. Sebaliknya, kau memberi waktu, ruang, dan kepercayaan. Dan justru dalam ruang itulah, tubuh menemukan caranya sendiri untuk membaik. Ibnu Sina menekankan bahwa setiap tubuh memiliki tempo penyembuhan yang berbeda. Memaksakan perbandingan hanya akan menimbulkan kecemasan. Apa yang berhasil pada orang lain belum tentu harus sama pada dirimu. Dan apa yang lambat bagimu hari ini, bisa jadi sedang membangun fondasi yang kuat untuk esok. Saat kau berhenti takut, kau tidak lagi sibuk memantau setiap sensasi kecil dengan panik. Kau belajar membedakan antara rasa sakit yang perlu diperhatikan dan rasa takut yang hanya dibesarkan oleh pikiran. Kebijaksanaan ini membuat tubuh tidak lagi hidup dalam alarm yang terus menyala. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh yang terus berada dalam kondisi waspada akan cepat lelah. Sebaliknya,
Tubuh yang merasa dipercaya akan bekerja lebih efisien. Percaya pada tubuh adalah bentuk ikhtiar batin yang sering diabaikan.